Dan terhormat, kami sebagai tim oposisi menolak mosi tersebut karena pahami dengan memprioritaskan UMKM di negara berkembang lebih dapat menciptakan kestabilan ekonomi dan memajukan ekonomi pada negara berkembang. Terlebih, tim pemerintah gagal menjelaskan kepada Anda apakah regulasi yang terjadi di status quo berjalan secara signifikan melihat saat ini banyak kasus korupsi pada pemerintahan, bukan. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, ada 1 poin klarifikasi dan 2 poin sanggahan terkait tim pemerintah. 1 klarifikasi terkait status quo. Dewan Juri yang terhormat, mari kita karakterisasi ulang apa yang terjadi di status quo saat ini. Yang pertama, mari kita karakterisasi bahwa manufaktur skala besar justru cepat sekali mengalami kolaps ataupun kebangkrutan. Lihat bagaimana saat pandemi kemarin terjadi, perusahaan manufaktur dengan pasar dalam dan luar negeri cepat bangkrut dan justru berakibat pada tenaga kerja di PHK dan perusahaan jatuh, bukan. 2, mari kita karakterisasi bahwa UMKM adalah usaha yang menopang perekonomian nasional dalam negeri. Lihat bagaimana UMKM dengan orientasi market dalam negeri, mereka lebih stabil, bukan. Masuk dalam sanggahan saya. Yang pertama, sanggahan terkait mengapa UMKM harus ditinggalkan. Tim pemerintah menarasikan bahwa UMKM sangat sulit dikontrol terkait kesuksesannya. Namun respon kami adalah tidak. Dewan Juri yang terhormat, lihat bagaimana tim pemerintah hanya bermain dalam skenario terburuk kami, tidak melihat skenario terbaik kami. Lihat bagaimana yang terjadi, UMKM saat ini mendominasi pasar di nasional. Lihat negara berkembang, contoh saja di Indonesia, banyak UMKM sukses bukan mereka berjualan snack, mereka berjualan skincare ataupun alat kosmetik lainnya, dan mereka berjualan terkait adanya sandang, bukan. Jikalaupun iya, tidak mengapa. Namun lihat kesuksesan mereka justru mudah dikontrol. Lihat karakterisasi UMKM adalah usaha yang membutuhkan modal sangat kecil. Pun saat ini UMKM sudah masuk dalam perdagangan digital, yaitu ekonomi digital, di mana memudahkan mereka karena perdagangan dirasa cepat, efektif dengan modal yang sangat sedikit, bukan. Terlebih adanya pemasaran UMKM saat ini melalui media Instagram, TikTok ataupun endorse gratis saat pandemi dari artis justru meningkatkan UMKM untuk sukses ke depannya dan menciptakan perputaran roda ekonomi yang lebih bagus, sehingga dengan produksi dan konsumsi yang sangat stabil dari dalam negeri, maka perekonomian negara pun ikut stabil termasuk GDP-nya, bukan. 2, sanggahan terkait perusahaan manufaktur menyerap tenaga kerja. Tim pemerintah menarasikan bahwa untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat adalah dengan perusahaan manufaktur, yaitu nantinya perusahaan manufaktur menciptakan peluang tenaga kerja yang besar. Namun respon kami adalah tidak. Dewan Juri yang terhormat, pahami bahwa meskipun tim pemerintah sudah memberikan safety net berupa gaji sesuai UMR, akan ada regulasi terkait ketenaga kerjaan di mana nantinya akan sesuai jam kerja. Kami percaya hal ini adalah kenaifan tim pemerintah, bukan. Jikalaupun iya, tidak mengapa. Namun mari kita lihat realiti yang terjadi pada status quo. Perusahaan manufaktur AIS, meskipun adanya penolakan dari masyarakat, pada akhirnya terus berjalan. Tidak ada hukum yang memberikan hukuman untuk perusahaan AIS tersebut, dan saat ini perusahaan tersebut masih terus berjalan, bukan. Terlebih lihat sisi oposisi, dengan UMKM kami percaya dengan tenaga kerja juga akan banyak, bahkan lebih banyak menciptakan peluang daripada perusahaan manufaktur. Pun di sisi kami, tenaga kerja yang ada bukan dengan upah murah, tenaga kerja serabutan yang bekerja di pabrik sampai malam hingga berlarut-larut dengan upah yang sangat minim. UMKM saat ini lebih memprioritaskan kemajuan ekonomi yang sebanding dengan tenaga kerja di dalamnya, bukan. Sehingga kami sebagai tim oposisi tidak setuju terkait mosi tersebut, dengan tujuan besar dari tim kami agar menciptakan ekonomi dalam negara berkembang yang lebih stabil. Apa yang oposisi inginkan, Dewan Juri yang terhormat? Oposisi menginginkan untuk tetap pada status quo, di mana bentuk bantuan yang diberikan pemerintah pada UMKM terus dilanjutkan. Lihat bagaimana model yang dibantu pemerintah membantu UMKM untuk terus maju, atau lihat bentuk bantuan akan pelatihan dan bantuan sarana alat prasarana membantu UMKM untuk terus berjalan memajukan pasar ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, 2 beban penting yang akan kami bawakan, mengapa kami tidak setuju dengan mosi tersebut dan bagaimana dengan tidak menyetujui mosi tersebut goal kami akan tercapai. Ada 2 argumen dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, mengapa memprioritaskan UMKM di negara berkembang lebih dapat memajukan ekonomi, dan yang kedua, bagaimana dampak bagi aktor-aktor yang terjadi. Masuk dalam argumentasi saya yang pertama. Dewan Juri yang terhormat, pahami bahwa di negara berkembang, kami mengetahui karakterisasinya, yaitu adalah negara yang mengalami ketimpangan, ekonomi masih maju mundur, masyarakat yang masih berpendidikan rendah, dan pengangguran kerap terjadi. Namun, apakah dengan memprioritaskan perusahaan manufaktur, permasalahan di negara berkembang akan selesai? Kami percaya hal itu tidak. Mengapa demikian? 1, pahami dan lihat kenyataan di status quo, banyak UMKM yang berjualan dan sukses untuk memajukan ekonomi meskipun mereka berpendidikan rendah. 2, lihat bagaimana UMKM sukses memajukan ekonomi, tidak hanya ekonomi konvensional, namun ekonomi digital, bukan. Lihat bagaimana saat ini di Jawa Barat banyak UMKM penjual seblak, penjual cilok ataupun penjual snack-snack kecil lainnya yang mereka sukses. Mereka dapat memberikan tenaga kerja yang besar bagi lingkungan sekitar mereka untuk mendukung UMKM, bukan. Lihat penjualan secara konvensional melalui warung secara langsung, mereka berhasil mendapatkan kesuksesan. Pun juga dilihat saat ini melalui aplikasi belanja online di Shopee, Lazada ataupun melalui sosial media mereka berdagang melalui online dan memasarkan secara online, mereka juga sukses pula. Mari kita lihat apa yang terjadi di sisi pemerintah.
pemerintah. Kami percaya dengan mekanisme mereka hanya diandalkan perusahaan, maka akan kolaps terlebih lagi ketika pandemi terjadi. Pun ketika mereka meminta pemerintah untuk menyubsidi backup dana dan menyubsidi baku dana untuk memurahkan harga seperti yang dicontohkan yaitu negara Cina, itu adalah hal yang berbeda di wajar yang terhormat. Lihat bagaimana negara Cina mungkin dibantu pemerintah terkait perusahaan manufakturnya. Namun lihat investor banyak yang menginvestasi banyak sekali di negara Cina, bukan? Namun berbanding terbalik bagi negara berkembang yang notabene ekonominya masih goyah. Apakah dengan mempertahankan perusahaan manufaktur, investor melirik ke negara berkembang seperti Indonesia, seperti India dan sebagainya? Lihat apa yang terjadi ketika krisis 1998 di negara berkembang di Indonesia akibat ekonomi inflasi tidak stabil dan sebagainya. Banyak investor yang mencabut saham lalu terjadi instabilitas perekonomian, bukan? Oleh karena itu, apa komparasi likelihood yang akan terjadi? Yang pertama, di skenario oposisi, skenario terbaiknya yaitu karakterisasi UMKM yang minim modal dan fleksibel terkait penggunaannya baik ekonomi konvensional dan digital dapat menciptakan dan memajukan perekonomian di mana pendapatan per kapita negara akan jauh lebih maju. Sebaliknya, meskipun skenario terburuk yang terjadi UMKM akan ada masa di mana mereka tidak stabil, hal ini tidak apa-apa. Setidaknya UMKM dengan target market dan orientasinya adalah dalam negeri, kami percaya ketika mengalami kegoyaan akan tetap stabil, bukan? Sedangkan di skenario pemerintah, skenario terbaik terkait memenuhi interest negara dalam hal memajukan perekonomian tidak akan terjadi. Lihat skenario terburuk yang akan terjadi, justru tidak ada perkembangan ke arah digital seperti UMKM saat ini. Lihat bagaimana UMKM Raja Ngemil berupa Basreka sukses, lihat bagaimana produk kecantikan Scarlett Whitening sukses dengan ekonomi digital di Indonesia saat ini, bukan? Oleh karena itu, bagaimana dampak bagi aktor yang terjadi? Yang pertama, bagi UMKM, sisi oposisi dapat membuktikan bahwa adanya UMKM justru memenuhi interest negara berkembang tidak hanya dalam hal memajukan ekonomi, namun juga dalam menciptakan peluang tenaga kerja. Sisi oposisi, tenaga kerja dalam UMKM tidak bekerja serabutan yang tidak layak dan tidak digaji. Lihat tenaga kerja di sisi kami mendapat keuntungan dan gaji yang layak tanpa harus melembur dalam pabrik, bukan? Dua, bagi perusahaan manufaktur. Kami percaya melihat status quo saat ini ketika banyak pandemi dan kegoyaan yang tidak tertebak, lebih baik pemerintah memprioritaskan pada UMKM. Pun di sisi kami, perusahaan manufaktur tetap pada status quo di mana tetap akan ada pengelolaan berkala oleh pemerintah, bukan? Terakhir, bagi perekonomian negara berkembang, sisi oposisi justru perekonomian negara lebih stabil dengan memegang UMKM sebagai pasar dalam negeri dengan tercipta dan lebih maunya negara berkembang akibat ekonomi digital yang digunakan UMKM saat ini pula. Sedangkan sisi pemerintah, kami percaya justru perekonomian tidak akan membaik. Lihat bagaimana pemerintah yang kotor dan koruptif terkait agresif yang memprioritaskan perusahaan manufaktur, bukan? Oleh karena itu, bangga sebagai tim oposisi, saya tutup. Terima kasih.